Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa. Tapi ada sedikit titipan ilmu dari guru saya. Kalau menjawab waalaikum itu jangan diputus. Jadinya jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ini jadi ilmu yang langsung diamalkan. Saya ulangi lagi biar saya dapat berkahnya menyampaikan ilmu, dan bapak-bapak ibu sekalian dapat berkah mengamalkan ilmu. Sepakat semuanya? Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang pakai waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Kita ulangi lagi ya biar sempurna amal kita, ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Siapa yang hafal surat ini? Surat apa? Surat Al-Hasr. Pokoknya surat Al-Quran gitu ya. Surat Al-Hasr ayat 18, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar buat Pak Pak Nur Zaman. Yang kami hormati, yang kami muliakan, tentu yang pertama orang tua saya, Ketua NK 4 Cinere, siapa sekarang? Pak Kino, Pak Musrojab, Pak Musrojab. Pak Musrojab, yang mana Pak Musrojab? Sakit, Pak. Oh sakit, Masya Allah. Kita doakan ya, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan bisa terus beraktivitas menemani kita dalam perjuangan untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Ketua Panitia dan juga dari NK 23 Pasar Minggu, dan terima kasih kepada pembawa acara kita yang luar biasa memberikan saya kesempatan untuk berbicara 3 jam katanya gitu. Ya, Masya Allah. Dan juga pada kori kita, jangan disalahin kalau ada yang salah membaca. Yang jelas saya, Pak Kino, Ustaz Dadang, semuanya dalam proses belajar. Ya, kalau kita suka mentertawakan orang lain, kita juga suka ditertawakan orang lain. Kalau kita suka menyalahkan orang lain, kita juga suka disalahkan orang lain. Mengoreksi, membenarkan bagus, tapi jangan dicaci, jangan diledek. Ya, tidak ada orang yang membaca Al-Quran dengan ingin sengaja disalah-salahin. Pasti semuanya niatnya baik, niatnya benar, cuma ada grogi-groginya. Nah, seperti itu ya. Bahasa Perancisnya apa? Grogi-groginya. Seperti itu. Sholawat berikhtiar salam tentu tidak pernah dan tidak lelah. Tidak lelah kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk dicatat khusus, ya, bukan hanya dicatat nih ya, dicatat khusus oleh Allah menjadi umat akhir zaman di antara golongan yang termarginalkan, tapi mudah-mudahan nanti Allah akan angkat khusus, mendapatkan syafaat khusus di yaumul kiamah, karena kita
menjalankan sebuah sunnah terbesar, yaitu sunnah menyampaikan, mendakwakan, mengajarkan, belajar bersama-sama, yaitu dua peninggalan yang mulia, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada tuan rumah yang luar biasa ini, walaupun tempatnya dengan segala keterbatasan, tapi saya lihat hatinya yang punya rumah, yang hadir semuanya dilapangkan semuanya. Mudah-mudahan ketika Allah melapangkan hati kita, maka Allah melapangkan pikiran kita, maka Allah melapangkan rezeki kita. Mungkin dilihatnya kita hanya seorang penjual kerupuk, mungkin dilihatnya kita hanya seorang tukang pijat, mungkin hanya titik-titik tukang nyanyi lah ya. Saya kok gak enak nyebut pengamen. Ya, gak apa-apa daripada nipu rakyat ya. Yang penting ijazahnya asli kan semua. Bercanda Bu ya, kita nggak boleh menghina orang. Allah yang maha tahu, yang mengetahui semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya mau datang ke tempat ini malam-malam? Terus terang saya ini belum mandi Bapak Ibu sekalian. Kecium ya aromanya. Belum mandi, belum ganti baju, belum makan ya, bener juga sih Pak. Jadinya saya ini masih dari kantor, tadi ke Mabes kita rapat persiapan pemberangkatan hari Sabtu. Kita ada khutbah Al-Quran ke Brebes dan juga Purwokerto. Belum selesai, sudah ditelepon Pak Kiai, Pak Nurjaman. Baru diletakkan, sebentar lagi Pak Sukino nelpon juga. Yang terakhir Ibu Kino juga Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Yang berikutnya juga Pak sekalian, ini yang ngundang ini spesial. Pertama, waktu kemarin saya sedang sakit, di WA, Pak Ustadz Budi tolong bisa nggak bisa. Waduh, terus gimana kalau bisa nggak bisa ya? Kalau bisa datang nanti di Nurul Qalbi 4. Ya Allah, padahal badan juga masih nggak bisa berdiri, masih kemudian, nggak terima Pak Nurman, dikirimlah Pak Sukino mijitin saya. Jadinya saya ini disuap 2 orang ini. Masya Allah, gimana nggak mau datang, sedangkan saya lagi tadi di rumah juga masih ada ujian hafalan sebenarnya malam ini, malam yang kelima. Tapi kan sekarang sehat Pak. Iya, alhamdulillah. Jadinya berkat sogokan pijet. Sogokan itu nggak aja beruang ya. Ada sogokan berupa pijet juga aja. Kemarin kurang pijet lama dikit gitu ya. Dilama-lamain, terakhir apa? Tolong ya Pak Budi, malam Jumat tetap datang ya. Ya ilaha illallah. Masya Allah. Jangan lupa tetap datang ya Pak. Ya Allah. Bismillah. Saya datang bukan bersorban. Saya datang juga bukan berjubah. Saya datang juga bukan dikawal patroli polisi. Saya datang hanya naik motor, itu pun juga diboncengin tanpa helm. Tapi mudah-mudahan siapapun yang datang untuk fisabilillah, mau naik apa, mau berbaju apa, mau dikawal apa, semuanya sama. Jamaahnya mau ribuan, jutaan maupun puluhan, di sisi Allah mudah-mudahan sama. Nah, kalau saya nganggapnya seperti itu, insya Allah niatnya pasti sama. Tapi saya niatnya di sini beda. Kenapa? Saya nggak mengharap amplop, itu aja. Saya nggak tahu kalau sekarang disiapin juga nggak tahu saya Pak ya. Tapi saya sampaikan di awal, dimanapun saya, insya Allah selama saya siap, saya akan datang. Kalau saya siap, sehat, mudah-mudahan seperti apapun, hujan apa seperti apapun, lelah ini, walaupun saya belum ganti baju, masih ini, saya niatkan insya Allah nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin jujur dijawab dulu oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena jawaban saya akan bisa saya sampaikan ketika ini terjawab dulu, sehingga kita akan tahu niat kedatangan kita sini tergantung jawaban Bapak Ibu sekalian. Ya, siap semuanya?
Baik, Ibu Bapak sekalian, juga seluruh panitia, juga para guru-guru kita, Ustadz Dadan, Ustadz Nurjaman, dan semua yang saya hormati. Ada satu pertanyaan begini juga, yang dari Pasar Minggu, Pak siapa? Pak Sriono ya, Masya Allah luar biasa. Pak Mujiman gitu. Tadi dijemput Alphard apa jalan kaki Pak? Iya. Bapak Ibu sekalian, saya ada sebuah pertanyaan sederhana. Apa tujuannya Bapak Ibu ingin menyambut datangnya tahun baru Hijriah di malam ini? Siapa yang bisa menjawab? Satu, saya. Iya, siapa? Nama? Apon. Apon dari mana Pak? Dari Gandul. Dari Gandul, Masya Allah luar biasa itu. Songga Pak, apa tujuannya? Tujuan saya satu, silaturahmi. Oke, yang kedua? Yang kedua, mengharapkan semoga malam ini penuh dengan keberkahan. Kenapa mengharap keberkahan? Ya, mudah-mudahan ya semua ada apa ya? Menyongsong. Menyongsong tahun baru. Oh iya. Yang tahun baru ini semoga benar-benar ada keberkahan bagi diri kami dan semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Apon ya, dari Gandul ya. Masya Allah, karena ini kajian majelis nggak boleh ada tepuk tangan ya, kita doakan mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan apa kita inginkan. Dari ibu-ibu satu lagi, kenapa malam ini kita kumpul di sini, datang ke tempat sini, sebenarnya pengen apa dari ibu-ibu tujuannya? Silakan dari ibu-ibu sekalian. Ayo Bu. Ayo ibu-ibu, silakan satu aja yang sederhana singkat. Apa sebenarnya tujuan? Jangan sampai kita menjalankan sesuatu kita nggak tahu tujuannya dulu. Tujuannya silaturahmi. Silaturahmi, kalau silaturahmi kan bisa saja tiap malam atau malam lain. Apa lain lagi? Tambahin? Kenapa? Kenapa Bu? Nanti bareng. Karena Penting menyambut tahun baru Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mohon izin, bukan bermaksud saya untuk merendahkan, bukan bermaksud saya menghina, atau bermaksud justru saya ingin ngambil pelajaran bahwasanya Ibu sekalian tadi pengen menyambut tahun baru Islam. Kan sama saja. Buat Bapak Ibu sekalian, tahun baru nggak tahun baru, toh tiap hari juga mati listrik. Iya. Toh begini-begini aja. Nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan, bulan nggak pernah lihat, matahari juga nggak pernah menyaksikan. Ada yang lain Pak Ustaz. Ada yang lain. Berarti ibu bapak sekalian ini nih melihat tahun baru Islam ini dilihat apa dirasa? Apa diraba? Oke. Lebih hikmah mana? Dengan melihat dengan merasa. Ya? Ya karena kami Dua-duanya. merasa ya lebih hebat merasa Pak. Dua-duanya Iya, bagus. Masya Allah. Dua-duanya baik, dua-duanya hebat, dua-duanya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang tahun baru Hijriah, berarti malam ini ke tahun ke berapa? 1446 yang sudah berlalu menuju 1447 Hijriah. Kalau kita bicara tentang tahun baru Hijriah, ini kita nggak banyak hal yang sebenarnya ingin kita bicarakan. Kita yang pertama bicara tentang sejarah. Kalau kita menyambut tahun baru Islam, kita bicara tentang amaliyah. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah ketika kita bicara tahun baru Hijriah, kita bicara tentang hikmah. Ingat yang tiga tadi? Coba, kalau kita bicara tentang tahun baru Hijriah, pertama kita bicara tentang apa? Sejarah. Ibu-ibu tentang apa? Sejarah. History. Apa atau history. Kita bicara tentang apa yang pertama? Sejarah. Sejarah. Yang kedua, kita bicara masalah amaliyah. Dan yang ketiga bicara tentang hikmah.
Ada berapa berarti? 3. Ada 3. Ada juga berpendapat orang nggak boleh merayakan tahun baru Islam. Kita nggak merayakan. Kita menyambut dan tasyakuran. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan berbahagia? Siapa lagi yang mau bahagia? Menyuarakan, menyiarkan kalau kita semuanya antipati, kalau kita semuanya nggak mau tahu. Itu kan bid'ah. Kata siapa bid'ah? Orang ini ada zaman tahun baru hijrah Rasulullah SAW. Beliau juga masih, beliau sudah tiada. Jadinya, apa yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan tadi, sebagaimana tujuannya, ini luar biasa. Yang awas saja juga belum tentu seperti kita. Menyambut dan tasyakuran seperti kita pada malam hari ini. Mungkin masih sibuk di jalan, mungkin masih sibuk nonton TV, masih sibuk bisnis, nggak tahu kalau malam ini adalah malam yang luar biasa. Maka yang memandang malam ini adalah malam yang luar biasa, maka dia akan diluar biasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena gembira. Yang kedua, karena dia bersyukur. Nah, kalau kita bicara bagaimana sejarah, mungkin saya akan potong saja bahwasanya dimulai tahun baru Hijriah ini dulu ada riwayatnya, ada sejarahnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, tapi kita ulang lagi untuk murojaah bagaimana tahun baru Hijriah ini dimulai. Kapan tahun baru Hijriah ini dimulai? Ketika itu ada seorang gubernur namanya Amr bin As. Beliau menjadi gubernur kalau nggak di Syria, di Irak. Beliau mendapat surat dari khalifah yang waktu itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa bingung? Karena waktu itu belum ada handphone. Belum ada Pak Pos, belum ada Gosen, belum ada surat, belum ada kantor, belum ada apa-apa. Datanglah surat numpuk di tangan beliau. Kok ini surat bilang begini, yang satu lagi bilang begini, satu lagi bilang begini, bingung beliau. Akhirnya yang satu lagi juga pada bingung, datanglah beliau-beliau ini ke Khalifah Umar bin Khattab atau menyurati Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ini bagaimana surat tumpang tindih seperti ini? Ini yang mana dulu yang harus saya jalankan? Mana dulu yang harus saya putuskan? Mana dulu yang harus saya kerjakan? Bingung ini. Kenapa? Nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun. Akhirnya yang ini yang membuat pemikiran Khalifah Umar bin Khattab, waduh harus gimana ya? Maka dipanggil lah. Ya, dan karena waktu itu kan gubernur kan banyak. Ada Abu Hurairah diangkat jadi gubernur di Yaman. Ada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal diangkat jadi gubernur. Ada gubernur namanya Muawiyah. Ada gubernur lagi yang sahabat lagi Bilal bin Rabah. Macam-macam sahabat-sahabat ini jadi gubernur. Cara nyuratin tanggalnya gimana? Tahunnya kapan ini sampai, karena waktu itu untuk mengantarkan satu surat butuh waktu nggak hanya sehari, nggak hanya 2 hari, bisa mingguan, bisa bulanan. Seperti itu. Paham sampai sini Bapak Ibu sekalian? Makanya rapatlah Pak Sukino datang, diundang Pak Dadan, kayak contohnya seperti ini gimana nih pengajian kita, nggak ada tanggal, laporan ke Mas Agung, Mas Dedi, ini kapan ngajinya? Nggak tahu, nggak ada tanggalnya. Kapan dilakukan? Kayak kemarin ada protes di Bruk kan, di Sangga sama Pak Siriono, kok laporannya lakunya di bulan minggu pertama, baru udah mau tutup bulan baru laporan. Kan seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada tanggalnya baru disusulkan ketika akhir bulan. Kedeteksi nggak oleh Pak Siriono? Iya. Maksudnya ngasih masukan, Bo. Ya, kata bahasa Prancisnya ya, Bo. Ya, kalau ngasih dalam minggu yang sama. Biar orang nggak bingung gitu. Oh, yang penting kan ngasih laporan. Ya, harap maklum. Seperti itu. Gitu ya. Jadinya Bapak Ibu sekalian, dari inilah maka rapat para sahabat. Ini gimana nih?
Para sahabat, bagaimana nih kalau kita ngambil tahun, bulan ini dimulai dari lahirnya Rasulullah? Sahabat bingung lah, nanti seperti Nabi Isa. Sama dikultuskan. Akhirnya nggak setuju. Bagaimana kalau waktu perang gajah, tahun gajah? Wah, nanti bingung lagi karena waktu itu Rasulullah belum ada. Diusulkan lagi, bagaimana kalau waktu meninggalnya Rasulullah? Nggak sepakat lagi. Lalu usullah sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau tahun baru kita mulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah? Maka dimulai setelah 6 tahun kemudian, waktu itu dimulai tanggal 22 Mei kalau dalam Masehi ini tahun 622, maka kalender Hijriah dimulai 638 Masehi. Ya, dimulai dari 1 Hijriah. Nah, sekarang kenapa sih kita ada Masehi? Kenapa sih kita ada Hijriah? Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada, Bu. Dan ibu-ibu, bapak sekalian pasti hafal. Kita mulai bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza. Terus wan nahari idza jallaha wal laili yakshaha. Terus was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Lanjut, wa nafsin wa ma sawaha. Terakhir, fa alhamaha fujuraha. Oke, cukup dulu ya. Di sini di pembuka ayat, namanya siapa? Surat apa ini? Asy-Syamsi. Namanya surat, berarti Asy-Syamsi artinya apa? Matahari. Tapi setelah ayat wasyamsi ini ada lanjutannya lagi, wasyamsi watuha. Lanjutannya apa? Wal qamari idza talaha. Diterjemahkan dalam kalimat yang bebas. Di situ demi matahari yang cahayanya pagi hari. Lanjutnya demi bulan yang mengiringi. Ini nanti ada bahasanya yang ketiga nanti. Tadi ada pertama sejarah Hijriah, yang kedua amaliyah, yang ketiga hikmah. Jadinya sejarahnya itu apa? Ya, kalender Hijriah ini diambil dari kisah Hijriah. Lah, kenapa kita pakai kalender Qamariyah? Karena berdasarkan hitungan apa? Ada Masehi berdasarkan apa? Matahari. Kalau bulan Qamariyah atau kalender Hijriah. Lah, kenapa orang Islam ini kok pakai kalender bulan Qamariyah? Karena Rasulullah SAW dulu tidak pernah memakai hitungan tahun, hitungan bulan, atau menandakan sesuatu ibadah, nggak pernah pakai matahari. Contohnya apa? Beliau ketika haji bulan apa? Bulan Zulhijjah. Puasa bulan apa? Caranya tahu bulan Ramadan gimana? Melihat matahari terbit atau melihat bulan kelihatan? Bulan kelihatan. Yang kedua, Bapak sekalian, kenapa pakai kalender Qamariyah? Kalau matahari ini dari kita lahir, bapak-bapak yang pernah lihat, ada belum lihat, itu bulat terus sampai tenggelamnya juga bulat. Dari tanggal 1 Januari, 1 Juli sampai nanti tenggelam juga sama bulat. Pernah nggak melihat bulan dari tanggal 1 Ramadan, 1 Muharram sama dengan nanti 15 Muharram? Tidak sama. Karena apa? Karena bulan berputar dan lebih cepat 16 hari daripada matahari. Itulah sebabnya Rasulullah SAW selalu memegang kaidah menggunakan kalender Qamariyah atau Hijriah, hitungannya seperti itu. Karena apa? Ada hubungannya dengan rotasi alam semesta. Coba lihat Bapak sekalian. Dulu pernah nggak puasa bulan Desember? Pernah. Pernah ya? Pernah nggak puasa bulan November?
Agustus? Januari? Juli? Pernah semuanya. Kenapa? Kita mengikuti aliran bumi, bulan, mengikuti matahari. Jadi nggak monoton. Semuanya ngikutin gerakan bumi. Karena seluruh di bumi ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasianya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, saya pernah di Korea Selatan. Tahu Korea Selatan? Ya, pasar Minggu itu lurus pasarnya. Saya pernah di Korea Selatan. Saya pernah, Bu, ngalamin sahur itu jam 7. Ya, sahur jam berapa? Jam 7. Buka puasa jam 4 sore. Sahurnya apon itu mah. Gitu ya. Jadinya saya sholat subuh jam 8, kadang-kadang jam 7, kadang-kadang setengah. Karena rotasi percepatan waktunya itu cepat sekali. Cepat buka. Cepat buka juga. Nah, karena kantor saya kerja di pabrik, tutup pagi itu jam 5, jam 4 kan buka puasa. Saya setiap pagi, karena yang puasa waktu itu saya sendiri. Kalau teman-teman lainnya alasannya nggak kuat katanya, karena saya kerjanya ngangkat besi. Ngangkat pelat, lebarnya 1,8 kali 3 meter, kali 12 meter coba. Gimana yang kuat? Pada nggak kuat, tapi saya bismillah, yang penting niatnya. Makanya kalau ada tunanetra ngamen nggak puasa, alasannya wah capek Ustaz, mijet 10 orang, nggak kuat saya. Yang jualan kerupuk, kenapa nggak puasa Pak? Aduh saya nggak kuat jualan kerupuk. Tergantung nih. Tapi saya percaya Nurul Qalbi 4, Nurul Qalbi pasar Minggu orangnya rajin-rajin puasa. Walaupun ngamen suaranya setengah ya, tapi tetap semangat untuk berpuasa. Tetap semangat untuk sholatnya. Gitu ya. Jadinya kalau kita bicara tentang hijriah, kita bicara tentang sejarah. Yang kedua, kita bicara tentang amaliyah. Apa sih yang kita petik dari kita menyambut tahun baru Islam ini? Kita ada amalan, ada doa, dan yang paling utama adalah ada amaliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, bahwasanya yang paling utama ketika kita perpindahan tadi, yang paling hebat adalah kita bisa bermuhasabah. Apa Pak sekalian? Ibu? Bermuhasabah. Apa bahasa Perancisnya? Introspeksi diri. Koreksi diri. Amaliyahnya itu di samping nanti kita doa awal tahun, akhir tahun, itu mah gampang dihafal, gampang diucap. Yang paling berat, yang paling penting ketika kita dikasih Allah kesempatan ketemu tahun baru, kita yang paling berat menurut Imam Ghazali adalah kita mau introspeksi diri. Ya, kita apa? Introspeksi diri. Tapi ini ada kata yang baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ada yang baik seperti ini. Ini perkataan Rasulullah SAW dalam sabdanya begini. Ini nanti akan saya cari, wallahu alam. Tapi saya sampaikan dari sisi hikmahnya, kebaikannya. Barang siapa yang perbuatannya, tingkah lakunya, hatinya, pikirannya tahun ini sama dengan tahun 1446 Hijrah, dia golongkan orang yang rugi. Barang siapa yang tingkah lakunya, cara hidupnya seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua sama nih tingkah lakunya dengan tahun yang sekarang sudah kita lewati, maka dia lebih buruk ini dari tahun yang kemarin, maka dia orang yang celaka. Yang hebat adalah apabila ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tahun 1447 ini kesempatan membuat lebaran baru, kita niat pada malam hari ini supaya kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Makanya tadi dibaca dalam sandulan surat tadi, apa bacanya? Apa? Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Apa artinya? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan yang kefasikan dan jalan ketakwaan. Mau baik, mau buruk, itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Maka dijawab lanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Artinya apa? Mau muhasabah. Artinya atau tatsiyatun nufus atau nafs. Lah, kita kumpul Bapak Ibu sekalian, walaupun keadaan panas mungkin, lelah mungkin dari tadi datang, ada yang naik angkot, naik gojek, jalan kaki. Datangnya Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan mensucikan sebagaimana niat Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ini tahun baru. Ya Allah, saya ingin merubah hidup saya. Ya Allah, saya ingin merubah saya yang selama ini disebut ustadz, saya yang selama ini disebut seorang bapak, saya yang selama ini disebut seorang ayah, seorang ibu. Ini pergantian tahun ya Allah. Jadikanlah momen pergantian tahun ini Engkau rubah juga perilaku saya. Engkau rubah juga cara berpikir saya yang selama ini mungkin suka jengkel, mungkin selama ini merendahkan istri kita, merendahkan santri kita, berprasangka buruk pada guru kita yang ngajar ngaji kita. Coba sekarang ini ada momen, kadang-kadang kita butuh momen, kita butuh kondisi, kita butuh waktu yang tepat. Kapan? Ya Allah, ini tahun baru hijrah. Sebagaimana makna hijrah, berpindah. Pindah apa? Dari perilaku yang jelek jadi baik. Jadi seorang ibu yang suka cerewet jadi ibu-ibu sekalian, seorang ibu yang tadinya cerewet jadi lebih cerewet. Jangan lebih cerewet, jadi yang kalem. Ya, yang tadinya awalnya seorang suami yang suka nyalahin istri, jadi suami yang suka disalahin istri. Suka jadi suami yang mengerti kondisi istri. Sudah tahu pulang jualan nggak bawa uang, sudah tahu di rumah pas-pasan, masih aja marah-marah istri. Orang dikawinin teh, ini ngomong kenapa ini tehnya pahit, udah tahu gula habis. Apa nggak ada duit? Ada yang begitu di sini. Ada atau banyak? Tuan rumah. Oh, ada. Pak Sugino mah kalau pulang selalu bawa dia mah. Amin. Ya. Cerita sama saya saking pasien banyak sampai jam 3 pagi baru pulang. Pas-pasan sama Pak siapa? Masya Allah. Jadinya isinya apa? Menjelang tahun baru ini adalah sudah bukan menjelang, kita sudah masuk tahun baru ini. Kenapa? Hitungannya bukan karena terbitnya matahari, tapi terbitnya bulan. Emang lihat Ibu? Tapi bisa merasakan nggak aromanya, suasananya? Terasa nggak? Terasa kenapa? Karena di sini kita merasa bersyukur dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, ketika tahun baru berlalu, maka berlalulah dosa-dosa saya yang lalu. Ketika tahun baru berlalu, maka juga berlalulah keburukan-burukan saya, ya Allah. Jangan sampai malah berbeda, berbalik arah, yang tadinya kalem jadi judes. Masya Allah. Kalem Bu. Ya. Tapi di sini nggak ada sih. Nggak beda. Yang pasar minggu juga nggak ada. Ya. Dua ya. Ada beda. Yang tadinya suaminya judes, istrinya judes, nanti pulang ini suaminya kesandang, Pak opa. Nanti istrinya kesandung, oma gitu. Rama. Gitu. Sampai rumah nggak biasanya sana tidur. Sekarang ibunya dipijit dulu. Ini berarti ada perubahan. Ya. Ditengok dompet istrinya. Gitu. Kosong. Diisi apa dibanting? Jadinya ibu-ibu sekalian, kalau kita niat hijrah, bukan tempat yang kita hijrah, perilaku kita yang harus kita hijrahkan.
Mana mungkin, mana bisa, tergantung niat kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. yughayyiru bi Anfusihim. anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi, tabiat, karakter orang kalau nggak ada usaha sendiri untuk mengubahnya. Kekuatannya di mana Allah? Di niatnya tadi. Innamal a'malu binniyat. Itu ya, innamal A'malu malbinanya ya. Yang ceramah insya Allah akan digantikan oleh Pak Opan. Saya cukup di sini ya. Oh, Pak Apon. Luar biasa ya. Tadinya itu Bapak Ibu sekalian, kita supaya datang ke sini nggak sia-sia, niatkan yang serius berubahnya. Termasuk yang bicara ini. Yang tadinya nelponin Pak Sukino nggak diangkat-angkat, Pak Nurdam nggak diangkat, buruk sangka sekarang berubah. Mungkin Pak Sukino lagi diurut sama dikerokin sama ibu. Rambutnya. Oh mungkin Pak D Nurjaman, Pak Dadan kok susah dihubungin ya. Oh mungkin lagi ngajar. Jadi rubah apa? Minimal dari prasangka kita sama istri kita, sama anak kita, sama santri kita. Kenapa sih itu nggak pernah datang ngaji? Prasangka kita pasang prasangka baik dulu. Mungkin ada yang Mungkin ya, mungkin lagi usaha, mungkin jualannya lagi sepi, belum ada uang untuk kesini. Mungkin pokoknya prasangka baik. Gitu ya. Ya, jadinya ini bekalnya apa sih? Apakah kita ini malam ini kumpul makan doang, silaturahmi doang, apa dapat berkah ilmu dan Allah niatkan untuk merubah kita? Kita akan berusaha, bukan hanya yang ketua NK-nya, bukan hanya pembina NK-nya. Ini ada Ustadz Musa juga, bukan hanya Humas Musa. Ini ada Ustadz Musa juga, Pak. Hafiz Quran 30 juz. Makanya saya ajak ke sini Pak supaya berkah didatangin seorang hafiz Quran. Beliau asli lahir di Arab, Pak. Dari kecil sampai besar. Dan saya kasih tahu beliau masih bujang. Barangkali punya anak perawan menantu ya, silap ini kalau. Saya tanya, kan tadi Ustaz Musa kan tadi ikut rapat di Mabes. Ustaz Musa pulang aja gitu enggak aja. Enggak ya, saya pengen ikut datang. Kenapa? Barangkali ada ahwat. Ya. Tapi ahwatnya senior-senior loh. Enggak apa-apa, Ustaz, barangkali punya anaknya. Iya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi amaliyahnya apa tadi? Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perkataan dari seorang sahabat, entah itu Umar atau Ali atau Umar bin Khattab. Jadinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita ini kan seringnya suka ngoreksi orang lain, tapi jarang ngoreksi diri sendiri. Kita suka marahin orang lain, tapi jarang marahin diri kita sendiri. Berarti musuh yang berbahaya itu siapa? Diri sendiri. Ada seorang datang ke tempat saya. Pak, tolong dong, saya sakit ini. Masa sih Bu? Atau santri saya, ya saya sakit ini. Kenapa Ibu? Gitu, ini kepala pusing, ini mual-mual. Saya tanya gini, Ibu punya musuh nggak? Itu ya, Bapak-Bapak sekalian. Nanti kalau ibunya lagi pusing, tanya, Bu, punya musuh nggak? Gitu aja yang pertama itu. Ibu-ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak minta kerokan, Bu, Mah, Opa, Mah, Oma, tolong dong dikerokin agak meriang nih, gitu. Ditanya aja dulu. Punya musuh nggak? Nggak punya doang. Saya nggak punya musuh. Kalau jawab punya, nggak punya lah. Kalau masa nggak punya, pasti punya ya punya. Apa? Ya ini yang mau ngerokin musuh saya. Nggak punya. Saya jawab, Ibu, saya lihat, saya terawang Ibu punya musuh. Anak-anak santri saya itu, kalian punya musuh. Apa musuhnya? Musuhnya diri kamu sendiri. Kenapa? Bener nggak dalam tentang waktu ini kamu benci orang, ngomongin orang, menghasut orang, jelek-jelekin orang, kadang-kadang jelekin suaminya sendiri. Kalau pulang ngamen nggak dapat uang, dari berangkat dari subuh sampai sekarang 50.000. Duduk kalau ngamen. Suaminya juga kira sudah tahu dikasih orang 1 juta sehari ini. Ya Allah, kangkung. Ya Allah, ikan asin lagi. Ya kemana 1 juta? Ya saya belikan emas. Wah gitu. Jangan buruk sangka Mas zaman. Mas zaman kata gitu.
Awas kamu pon. Nggak diundang lagi Pak ya. Bercanda. Ini santrinya nggak Pak? Iya. Jadi harus muhasabah. Ya, harus introspeksi diri, harus kita evaluasi diri, nggak usah jauh-jauh, kita diri sendiri dah. Yang kita evaluasi mungkin kita ya Allah ya mungkin selama ini saya terlalu keras sama murid saya. Oh iya ya, saya selama ini kok sering berprasangka buruk pada Ustaz Nurjaman ya. Orang. Atau Ustaz Dadan ya, atau Pak Siono ya. Kita nggak usah nuduh jauh-jauh, tuduhlah diri kita sendiri. Kenapa sih ngaji nggak naik-naik dari dulu? Suratnya 3 kul aja. Iya itu Tat. Ngajarnya gurunya susah. Langganan. Iya, nggak usah nengok gurunya. Nengok diri aja nih sendiri. Yang penting masuk belajar. Kita introspeksi ya Allah, iya ya. Saya kok selama ini males kalau sholat. Kenapa ini ya Allah? Tolong perbaiki akhlak saya. Kenapa saya ini berat untuk sholat? Saya kemarin Bu, hari Minggu saya datang ke Cirebon. Saya datang ke Nurul Qalbi 8B, lalu lanjut ke 8A. Besok berangkat ke Brebes, Minggu sampai Purwokerto. Hari malam ini saya mau nggak datang gimana? Karena semuanya adalah keluarga. Satu hal Pak, saya paling nggak mau saya orang ngecewain orang. Pijit lagi. Introspeksi juga buat kita semuanya, buat ibu-ibu jangan juga ngecewain suami. Bener nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju. Ibu-ibu dengar? Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak jangan suka ngecewain istri. Bener nggak Bu? Semangat Bu. Ada sangat loh. Ya, jangan suka ngecewain pasangan hidup kita. Nanti malam ya Bu. Siap. Siap. Ntar mulai malam sama Maria nih. Jadi bapak-bapak sekalian, ini penting sekali. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunanetra kan nggak punya dosa, Ustaz. Iya, dosa pintu matanya, telinganya, mulutnya, suka ngomongin orangnya, belum hatinya, ngerasa-ngerasinannya, sama saja. Eling Paon. Eling. Muhasabah. Ibda bin nafsik. Ya ini penting sekali. Sederhana nggak sih muhasabah itu? Koreksi diri sederhana nggak? Sederhana, tapi berat menjalannya. Makanya ada dulu para ulama, beliau kalau mau tidur itu sering saling menghisap diri. Ya Allah, kesalahan apa hari ini pada santri-santri saya, pada tetangga saya, saudara saya, keluarga saya. Ampuni ya Allah, siapa tahu malam ini adalah malam terakhir. Saya kemarin cerita sama Nurul Qalbi 8A juga 8B begini. Bapak sekalian, saya yakin semuanya kita pasti pernah merasakan berat namanya penyakit malas. Pernah nggak Bu? Mau berangkat ngaji males? Mau tahajud ngantuk, mau ngaji ngantuk, mau sholat berat. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu salah satu penyakit yang harus sangat-sangat kita waspadai. Kenapa kita harus waspada itu? Karena di situ ada musuh yang nggak bisa kita lihat, yang berhembus di situ. Siapa itu? Syaitan. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari, kita ini sering ditipu oleh syaitan, diperdaya oleh syaitan. Mau ngaji berat, ini di samping nafsu kita malas, dibumbu-bumbuin, disebul-sebulin oleh syaitan. Udahlah nggak usah, nanti minggu depan juga bisa. Pak Nurjaman juga maklum, Pak Dadan juga maklum, kita nggak datang gitu. Nanti syaitan itu pintar buat alibi Bu. Pak, nanti dibuatnya perut mules dikit. Alasan Pak saya nggak datang, mohon maaf perut mules. Padahal mulesnya cuma karena gara-gara makan pedas. Padahal sebenarnya kalau ngaji juga akan sembuh. Tapi gara-gara kita nahan diri, pusing sedikit, berat, Mbak di rumah, kecuali di rumah nggak ada berat, justru datang supaya dapat berat. Orang yang silaturahmi pasti Allah kasih keberkahan. Satu huruf yang Bapak Ibu hafalkan, Ibu baca berkah insya Allah. Cuma kan kadang-kadang
malesnya kita ini kan dibumbumin oleh syaitan, sehingga pinter syaitan buatkan alibi. Nah kita ini kadang-kadang sering dijebak oleh tipu daya syaitan. Syaitan nanti bela diri. Kok nyalain saya? Di dalam Al-Quran ada, saya cuma lupa suratnya. Kita ini sering nyalain syaitan, tapi syaitan nggak mau disalahin. Loh kok kau mau? Jawabannya begitu. Kok mau ngikutin aku? Udah tahu ini salah, udah tahu aku bujukin malas, seharusnya kamu berangkat. Nah, itu nanti akan perang tiap mau ngaji, tiap mau sholat, tiap mau apa-apa, pasti akan perang itu. Antara hawa nafsu kebaikan, keburukan nanti kebaikan dibisikkan oleh malaikat, yang keburukan oleh syaitan. Kalau selama ini kita malas sholat, kalau kita selama ini ngalim ngaji, berarti kita pengikut siapa? Syaitan. Setan, Pak. Ini setan. Itu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah, ya Allah, ya selama ini kok saya sering dengki sama guru saya. Ngaji nyari musuh. Ada di sini? Enggak ada. Dari rokok. Rokok adanya. Kita pokoknya niatkan, ya Allah, saya niat ngaji walaupun baru satu huruf, walaupun satu ayat, saya niat ya Allah nanti jadi saksi di akhirat. Amin. Baru ini yang saya bisa hafalkan, baru ini yang saya bisa pelajari. Ya Allah menjadi saksi. Makanya dalam riwayat sebuah hadis, barang siapa yang meninggal niatnya ngapalin Quran, maka kata Kiai Kosasi, besok hari Minggu kajian Tazkiyatun Nafs dari beliau ya. Bagus ini kajiannya tentang muhasabah diri, tentang Tazkiyatun Nafs, tentang diri kita. Bahwasanya barang siapa yang nanti meninggal dunia, dia niat ngapal Al-Quran tapi belum selesai, baru 3 kul, baru ngapalin Yasin, meninggal. Wal Quranil Hakim, baru 2 ayat, baru 3 ayat, meninggal. Maka nanti meninggalkan, Allah kirim malaikat untuk meneruskan membantu ibu-ibu menjadi penghafal Quran di alam kubur. Dan ini ada riwayatnya, baru saya temukan hadis riwayat Imam Tirmizi. Oh begitu, Masya Allah. Nggak apa-apa Bapak sekalian. Saya udah 4 tahun baru sampai Tuhan kul ya ayyuhal kafirun. Ini pun masih bolak-balik lagi. Wala antum abiduna wala ana abiduna wala antum kapan lagi, nggak bisa berhenti saya balik lagi. Nggak apa-apa. Yang penting Allah melihat prosesnya, kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Proses, Ya, baru jam 7:30 Bu. Masih lama, tenang. Subuh masih lama, Pak. Ya. Subuh masih lama. Jadinya tahu yang pertama tadi tentang apa? Kalau baru hijrah tentang sejarah. Yang kedua tentang muhasabah. Yang terakhir tentang hikmah. Apa sih, Bu? Bapak, hikmah kita kumpul di sini tidak lain kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Karena kita pertama, kalau Bapak Ibu nggak sehat seperti ketua kita, nggak mungkin kita malam ini bisa kumpul. Kedua, karena masih ada satu gelar yang hari ini masih disandangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau suatu saat gelarnya beda, maka nggak bisa hadir di tempat ini. Almarhum. Gelarnya apa? Almarhum, almarhumah. Nanti pada suatu saat bisa nggak gelarnya Pak Dadan yang tadinya Al-Hayat akhirnya jadi almarhum Ustadz Dadan. Mudah-mudahan diterima alam kuburnya. Almarhum Bapak Sugino, mudah-mudahan, tapi jangan sekarang diri aja. Aminnya tadi kencang aman. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu sekalian. Almarhum Bapak Nur Jaman, mudah-mudahan ya Allah diterima di alam kuburnya. Amin. Tapi nanti Bu ya, jangan sekarang aminnya ya. Nggak ada ngajar. Dan intinya adalah kita hari ini malam bersyukur. Kenapa? Masih Allah berikan kesempatan bertemu. Kita nggak pernah tahu Bapak sekalian. Terakhir saya tutup hikmahnya. Kemarin saya terus terang sampai sekarang ini masih berduka Bapak sekalian. Kenapa berduka? Saya kehilangan 3 orang. Yang pertama pengurus pondok saya asrama 1. Jam 9:30 saya minta dikirimin foto Mbak Upi. Saya minta dikirimin foto. Korbannya dari sebelah belum, sudah start. Ada yang dedengin, ada yang beli, ada yang sudah terakhir. Saya dipotong sudah dibagi-bagi pangembingnya. Saya kemarin rapat di Mabes jam 11:30 Mas Agung ya, atau 11:04. Saya dikirimin kabar, ditelepon sama Pak Lurah. Kenapa nih Pak Lurah tuh bantu-bantunya telepon? Karena beliau biasanya WA dulu. Ustaz, berita duka cita. Loh, kenapa? Ada kenapa?
ini ada salah satu pengurus meninggal dunia. Loh, kenapa meninggal dunia? Jadi panitia kurban. La haula wala quwata illa billah. Kenapa seperti itu? Dia ngulangi kulit kambing, pakai asap, pakai semprotan gas. Pagi nggak sarapan, dipaksain diganti nggak mau, udah 2 kali jatuh. Tiba-tiba jam 11:15 di tempat wudhu dia duduk, habis itu simpuh, digotonglah ke sekretariat. Mas Agung, digotong ke sekretariat, lidahnya mulur Pak, ini udah pucat. Habis wudhu ya. Ya, habis wudhu dia niatnya mau wudhu. Meninggalnya hari Jumat di 10 Zulhijjah, dalam keadaan berjuang untuk mengulitin kambing supaya kulitnya masih bisa dimakan oleh anak santri, apalagi yang diiriin orang meninggal yang seperti ini. Pak Sukino belum tentu, Pak Nur Jaman yang ngajar-ngaji belum tentu meninggalnya dalam keadaan baik. Tapi kita doakan guru-guru kita meninggal mudah-mudahan keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan mengajar, mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan Selasa depan, ya jangan dulu tadi ya. Ya itu itulah saya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau itu orang cekatan yang memperbaiki jendela. Kalau bocor kamar mandi itu dia orang tekatan, masya Allah. Meninggal kayak itu. Yang kedua, 4:30 sore mau maghrib di grup WhatsApp saya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia namanya Masjid Allahumma ya Allahumma ya Rahman, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Apalagi main bulu tangkis. Coba Bapak sekalian, kalau lagi mijet nggak apa-apa, Lagi nyemes kali ini. lagi jualan kerupuk masih mending, lagi narik suara Bisa. Sakope. Sungguh terpaksa. sungguh terpaksa kata Pak ini. Aku bukan menyanyi, mengamen gitu kan. Lah, baru nyemes set ketiga, memang waktu itu dia beda. Oh gitu. Lagi nyemes terakhir dia habis mukul kok. Habis duduk, habis itu di lapangan meninggalnya. Kalau kita bicara orang meninggal itu potensi orang yang sakit apa yang sehat? Yang sakit. Kalau kita panjang umur harus makan enak dan olahraga. Lah ini orang yang sedang olahraga meninggal. Jangan olahraga kok. Siapa yang sangka ibu-ibu sekalian? Siapa yang sangka bapak-bapak sekalian? Jangan sombong dengan panjang umur. Nanti ngaji, nanti sholat. Jangan siapa yang jamin umur kita panjang. Boleh jadi bapak-bapak sekalian duluan, saya belakangan. Ya. Iya kan? Ya. Boleh jadi bapak-bapak yang sebelah ini belakangan, saya lebih belakangnya lagi. Bisa. Tergantung abjad. Makanya jangan main-main dengan umur. Bapak sekalian, yang terakhir, teman saya kantor Jaki, habis sholat Jumat, keluar masjid. Biasanya kalau sholat Jumat ini bareng sama saya. Berangkat bareng, pulang bareng. Namanya Pak, saya lupa saya. Ya, berangkat pulang itu dia haus katanya. Pak, tolong dong ambilin air itu, minumlah, dikasih minum di air masjid. Habis itu jalan 10 meter di depan Pak RT dia duduk. Wah, saya berat ini. Keringatnya di badan ini, Bu. Keringetan, Bang. Habis itu teman saya satu ngambil motor di kantor, balik diboncengin. Habis itu sampai ini udah langsung minta, udah nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. 4:30 dikiranya yang namanya juga orang pingsan biasa. 4:30 ada berita hampir mirip dengan yang tadi bulu tangkis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sangka, Bapak Ibu sekalian, nggak tahu kita umur ini. Jangan sombong hidup ini. Wah, jangan bilang nanti. Ini tahun baru, lembaran baru, kesempatan kita. Iya ya Allah, benar juga ya. Niat saya nggak bisa bacaan sholat bismillah dulu. Saya pernah ketemu seorang santri di Indramayu, seorang perempuan, Bu, umurnya 75 tahun, megangin tangan saya, Pak Ustadz, tolong dong saya diajarin sholat. Umur 75 tahun. Ibu-ibu, nenek-nenek, kenapa Bu belum sholat? Nggak ada yang ngajarin. Karena orang-orang awas jarang yang mau ngajarin yang seperti kita. Hati-hati nih, tapi dia cita-citanya bagus.
Pak, tolong dong. Terus saya gimana? Udah ibu bisa nyebut apa? Nyebut Allah. Udah itu yang diamalkan. Allah, Allah, Allahu Akbar. Tapi bisa lagi. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Nggak bisa baca apa? Udah disebut aja Allah. Atau Bismillah. Pak Ustadz, saya nyebut apa tadi yang Ustadz katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu saya belum bisa, Ustadz. Masya Allah. Sedangkan kita hari ini sudah Bismillahirrahmanirrahim bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Yang ibu tadi umur 75 tahun, santri di Indramayu, belum bisa bu nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia pengen sholat. Kita yang di sini ngaji tiap Jumat, tiap Selasa. Betapa syukur. Betapa bersyukurnya kita, walaupun mungkin Allah tutup sementara pandangan kita, tapi pandangan batin Allah masih kasih telinga. Allah masih lisan bisa menyebut suami kita, masih menyebut anak kita dengan kalimat yang jelas. Minta uang, ya uangnya habis, jelas nggak? Jelas, masih dengar suami kita. Ada tunanetra yang sudah tunanetra, sudah nggak bisa ngomong, dan telinganya ada gangguan bu. Ada santri kita nggak gitu. Coba gimana? Tumpuk-tumpuk seperti itu. Nanti akan dihadirkan nih tunanetra dulu kopi 4 ini. Dia nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Nih datangkan nih tunanetra yang nggak bisa mendengar, yang nggak bisa ngucap, yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Nih masih mau sholat, didatangkan di hadapan kita. Kita mau ngomong apa? Ini nggak ada di sini, nggak ada. Adanya sono Pak Nunanetra yang di sono jauh di sana. Di sini mah semuanya sholat. Amin. Semuanya rajin. Amin. Allah menurut prasangka hambaku. Ya, itu dari bapak sekalian, intinya kita ngambil hikmahnya apa? Kita masih bersyukur kita dikasih panjang umur sampai saat ini, malam ini, alhamdulillah. Sudah pada lapar semuanya? Jujur aja ibu, kayaknya tadi udah disiapin nasi kotak ada berapa bungkus ini? Gitu ya. Jadinya ada 3 hal sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama tadi apa? Tentang sejarah. Yang kedua tentang amalia. Yang ketiga tentang hikmah. Mudah-mudahan yang berbicara ini menjadi orang yang pertama dibimbing Allah untuk mengerti tentang sejarah. Untuk diberikan pengertian yang mendengarkan di pengertian tentang amalia. Amalia kita tadi apa di malam tahun baru ini ibu sekalian? Muhasabah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dengan muhasabah itu kita diberikan Allah hikmah. Ini yang utama. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Mas Agung ini sama pulang kerja belum ketemu istri, belum ketemu anak. Ya belum, masih bau keringatnya masih seperti ini. Mohon maaf apabila tadi kedatangan saya terlambat. Karena memang tadi masih rapat, tapi karena tadi Bu Sukino terakhir nelpon, saya nggak bisa nolak kalau Bu Sukino yang nelpon. Bercanda Pak Yo ya. Ya mudah-mudahan sedikit yang coba ilmu yang Allah titipkan kepada lisan saya ini bermanfaat, berkah, itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang salah, ada yang khilaf, yang mungkin nyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, karena kita tadi belajar bermuhasabah tidak gampang tersinggung, maka kita coba ngamalkan supaya tidak jadi orang yang gampang tersinggung. Ya semua kita minta pertolongan kepada Allah. Saya juga minta pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian juga minta pertolongan kepada Allah menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun 1447. Amin ya Rabbal alamin. Ya mungkin itu dulu. Bapak sekalian, jadilah pembicara yang bijak, mengerti kalau jamaahnya sudah pada kelaparan, ya. Jangan ngoyo, wah ini walaupun materinya bagus, baik, tapi kalau nggak jadi pembicara yang tahu diri, keterlalu. Saya sudah tahu nih, udah geser kanan, geser kiri. Ini mau Ustadz Budi kapan selesainya, ya. Ini kok dari tadi, sudah tadi udah merasa Anda kerucuk-kerucuk. Saya dengar tadi ada yang kerucuk-kerucuk juga dengar. Gitu ya. Sedikit yang penting sampai. Simple yang penting paham. Daripada lama-lama banyak ini, banyak itu. Saya bukan seorang ulama yang bisa menerjemahkan agama dengan baik. Tapi saya hanya minta pertolongan ya Allah. Mudah-mudahan
malam ini saya diundang, saya nggak mau mengecewakan, tapi saya orang awam, ya Allah, bimbing lisan saya, bimbing pembicaraan, ilhamkan sesuatu yang manfaat untuk diri saya, ilhamkan kebaikan-kebaikan yang bisa saya sampaikan ke saudara-saudara saya, keluarga saya. Saya kemarin bilang ke NK 8A 8B, Bu, kenapa saya sempatkan mampir ke sini, Pak, kenapa saya bela-belain ke sini? Karena saya punya keluarga. Saya punya keluarga di Cirebon, malam ini saya punya keluarga di Cinere. Kalau kita semakin banyak saudara, banyak saksi nanti di akhirat. Amin. Ya, nanti di akhirat terakhir tolonglah saya, Mas Agung, Mas Musa, kalau bapak-bapak itu nanti di huru-hara alam akhirat. Bapak Ibu sekalian dapat payungan, dapat barisan khusus nanti. Kenapa barisan khusus? Ya karena tunanetra penghafal Quran. Siapa yang bisa nandingin? Amin. Tapi jangan sombong, tetap rendah hati. Ya, kita hanya bisa ikhtiar. Mudah-mudahan Allah, harapan kita nanti di alam akhirat, ibu-ibu sudah baris, bapak-bapak sudah baris, mau berangkat, Pak Sukino masih ingat saya, Ustaz Dadan masih ingat saya, Pak Nurjaman, Pak Riono, Pak apa nih ibu-ibu sekalian, entar dulu ya Allah, saya jangan bergerak dulu. Kenapa? Dulu saya itu ingat siapa? Siapa namanya? Budi Santoso. Panggil Budi Santoso, datang seluruh dunia namanya Budi Santoso. Ini yang mana ini? Yang dulu pernah ngurusin Nurul Kolbi, perasaan cuma satu namanya ya. Yang Agung Wirawan, karena saya perasaan Agung Wirawan datang semuanya. Perasaan Agung Wirawan cuma satu yang pengurusan ki. Yang bagian Humas Musa Mahmud, datanya cuma ya datang ribuan mungkin. Yang ngurusin NK cuma ini, maka selamatlah saya. Berkat siapa? Berkat doa ibu bapak, karena ingat kami yang sekarang kita berkumpul malam hari ini. Doakan mudah-mudahan kita berkumpul tidak hanya di dunia ini, tapi kita dikumpulkan Allah dalam keabadian nanti di akhirat. Kesalahan kita diampuni dalam kondisi menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dosa kita sudah diampuni, amal kita sudah diterima. Tapi resepnya tadi, coba kita sama-sama bermuhasabah. Nggak usah menudung si A, menudung si B, menudung si C. Kita menudung diri kita sendiri. Ini lebih baik daripada kita suka menuding-nuding orang lain. Mungkin itu dulu, Bapak sekalian. Sudah jam 10 kurang seperempat. Ya, Ustaz. Bapak Ibu sih enak. Ya, iya, ketawa ya. Tapi saya ini dok mau ya. Tapi insya Allah saya tetap semangat. Coba saya harus tahu diri. Kenapa? Sudah ada kerucuk. Ini yang harus saya tahu diri. Itu ya. Paham Ibu sekalian ya hikmahnya dari 3 hal tadi ya. Untuk oleh-oleh pulang, nanti walaupun nanti pulangnya cepat dapat oleh-oleh dari Pak Sukino, ya. Tapi oleh-oleh yang paling berharga adalah oleh-oleh ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Dari mana? Dari yang kecil-kecil dulu, yang mampunya dulu. Misalnya tadi kita jadi orang yang nggak suka buruk sangka, kita menjadi orang yang nggak suka marah-marah, pendengki dan lainnya. Kita tinggalkan di tahun 1446 Hijrah. Kita ganti semuanya, kita replace semuanya jadi hal-hal yang baik. Kita ganti hal-hal yang baik. Mudah-mudahan di ujung penghidupan kita nggak tahu ternyata 1447 adalah ujung dari penghidupan kita. Tapi kita niatnya malam ini adalah niat yang baik. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dari itu kurang lebihnya maaf. Yang kurang dari saya pribadi yang masih belajar, hamba Allah yang masih banyak kekurangan ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ini istrinya Mas Didik lagi masuk rumah sakit. Ya. Tadi kita telepon Mas Didik udah dijawab bawa ke Jawa, makanya Mas Didik nggak ada nih. Dia mau ikut. Salam dari Mas Didik, kita doakan. Istrinya namanya Mbak Maimunah, baru lahiran kemarin. Iya, baru lahiran kemarin. Sekarang masuk rumah sakit. Maka betapa berharganya sebuah kesehatan. Kita doakan Mbak Maimunah dan Mas Didik diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kita yang hadir ini yang sehat mampu mensyukuri nikmat jadinya dengan sebaik-baiknya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sekalian, saya nitip didoakan Sabtu pagi subuh
Waktu subuh kami berangkat ke Brebes, habis itu berangkat ke Purwokerto. Kita ketemu lagi nanti dengan guru kita Kiai Kosasih di jam 8, jam 10 ya, kita khataman Quran, kita ngambil keberkahan dari Al-Quran, kita jama'i, mudah-mudahan Allah catat semua niat kita. Wallahu bisa, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.